Oke, ini share screen aku kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan, Mbak. Oke, mungkin langsung aja untuk tugas 2 mekanika tanah kali ini itu dikerjain secara individu dengan Microsoft Excel juga. Jadi teman-teman nanti cukup mengumpulkan dalam bentuk Excel aja. Terus pembulatan sebaiknya 3 angka di belakang koma dengan ketentuan sebagai berikut. Oh, yang ini belum diganti ya teman-teman. Nanti untuk formatnya itu NIM nama tugas 2 mekanika tanah. Deadline-nya itu 17 September 2023 pukul 23.59. Nanti dari teman-teman buat yang deadline di LDRU mengikuti deadline dari asisten dosen aja. Itu memang sudah disetting aja gitu sama Pak Suminya gitu. Nanti buat deadline mengikuti deadline yang kami berikan aja. Untuk tugas kali ini itu terdiri dari 3 soal tentang pemadatan tanah. Ini kan disesuaikan juga dengan materi dari teman-teman yang udah dilaksanain di kelas. Soal pertama itu mungkin nanti aku bakalan ngejelasin ya buat soal pertamanya. Untuk soal pertamanya itu terdapat data hasil pengujian proktor standar sebagai berikut. Untuk diameternya itu 10,2 cm. Mungkin teman-teman karena belum praktikum ya jadinya ada beberapa yang masih belum tahu untuk alatnya itu tuh bentuknya gimana. Mungkin teman-teman bisa searching dulu buat proktor itu penggunaannya tuh gimana, terus tuh bentukannya gimana. Proktor itu sendiri tuh nanti tuh kayak bentuknya tuh kayak bentuk silinder gitu. Jadinya kayak bentuk tabung, nanti bakalan diisi dengan tanah dan nanti bakalan ditumbuk pakai kayak berat penumbuk gitu. Jadinya akan ada pemadatan dari tanah tersebut yang diisi ke dalam proktor dan nanti bakalan memadat ketika dikasih pembebanan gitu. Istilah simpelnya kayak gitu. Untuk diameter alat yang digunakan itu sendiri adalah 10,2 cm, tingginya 11,67 cm, volumenya itu 953,59 cm kubik, berat penumbuknya itu 2,5 kg, jenis lapisan 3 lapisan, jumlah tumbukan per lapis 25 per lapis. Jadinya nanti ketika kita nambahin per lapis itu akan ditumbuk 25 kali, kemudian lapis kedua akan ditumbuk 25 kali lagi, terus lapis ketiga bakalan ditumbuk sebanyak 25 kali lagi. Terus untuk data pengujiannya tuh udah aku kasih ya kayak gini bentukannya. Dari teman-teman nanti tinggal masukin ke Excel. Terus untuk pertanyaan itu gambarkan grafik hubungan berat volume kering dan kadar air dan tentukan berat volume kering maksimum dan kadar airnya. Hitung kadar yang B, hitung kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanah menjadi jenuh pada berat volume kering maksimum jika berat jenis tanah atau spesifik gravity-nya itu 2,73. Mungkin kita langsung aja ke Excel-nya. Sebentar, share screen-nya di ini. Ini share screen aku kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan, Mbak. Oke, mungkin kita langsung aja ya untuk pengolahan datanya. Untuk pengolahan data itu sendiri tuh yang pertama yang teman-teman lakuin itu masukin data yang udah aku kasih. Nah, data yang aku kasih itu kan sampai ke berat cawan plus tanah kering atau M3. Sampai titik sini itu udah aku masukin. Nah, terus untuk data yang ke bawah, teman-teman manual buat nambahinnya dengan cara-cara sebagai berikut. Untuk diameter ini sendiri tuh nggak ada perubahan ya kayak yang di soal. Kemudian untuk berat lapisannya juga kayak gitu, jumlah tumbukan dan sebagainya juga kayak gitu. Terus data pengujian itu teman-teman tinggal sesuaikan sama soal yang udah diberikan, baik itu XY-nya dan ketentuan lainnya. Kan berat tanah itu udah aku masukin kayak gini ya. Ini datanya tuh data enggak bahan data gitu, tinggal Oke, yang ininya tuh nggak ada pengolahan data, tinggal teman-teman masukin aja. Terus berat cawan kosongnya, ini kan yang pertama, bentar aku jelasin dulu. Ini kan berat tanah. Berat tanah itu sendiri tuh berat tanahnya aja yang bakalan digunakan untuk pengujian pemadatan. Kemudian berat silinder plus tanah padat itu adalah berat silinder yang digunakan sama ditambah sama berat dari tanah kalian sendiri. Terus berat silinder itu sendiri 3729, kemudian berat tanah padat 1348. Sebenarnya ini bisa teman-teman lingin ya. Kan asumsinya itu berat silinder ditambah tanah padat itu 577. Berarti kalau teman-teman mau mendapatkan berat tanah padat berarti tinggal
yang ini dikurangin sama ini tuh bakalan dapat nilai yang ini. Nah, ini kan sama aja kayak tadi. Terus teman-teman bisa kayak gitu aja kalau mau dilingin. Sebentar. Yang ini kebalik. Oke, yang ini nggak usah dilingin. Beratnya tuh kayak gini, sesuaiin aja sama data yang udah teman-teman dapat. Terus berat volume basah itu disebut juga sama, ini seharusnya gamma ya, gamma B. Yang ini gamma B. Terus yang ini seharusnya gamma dry. Nah, dari teman-teman nanti olah datanya itu yang pertama kan ini udah masuk semua datanya. Ini nggak ada diapa-apain gitu, tinggal teman-teman sesuaiin sama angka yang teman-teman dapat. Kemudian untuk berat air itu sendiri itu teman-teman mengurangkan antara M2 sama M3. Ini teman-teman kurangin aja sampai dapet ininya, nilainya kayak gini. Semuanya ya teman-teman hitung. Terus tuh berat tanah atau B itu tuh M3 dikurang M1, tinggal teman-teman hitung juga sesuai data yang teman-teman dapat. Terus nanti kadar air atau W itu adalah dari berat air dibagi sama berat tanah dikali 100%. Ini teman-teman hitung aja kayak yang udah aku jelasin. Ini tinggal dihitung aja ya, ikutin aja. Terus kadar air rata-rata teman-teman tinggal menjumlahkan antara ini kan pada cawan timbangan 1 sama kedua, pokoknya itu pada pengujian pertama itu tuh kalian menggunakan 2 sampel. Jadinya ini nanti kadar airnya tuh di rata-rata antara cawan timbangan yang pertama sama cawan timbangan yang kedua. Nanti bakalan dapat kadar air rata-ratanya. Tinggal teman-teman tambahin aja sampai ke data yang kelima, percobaan kelima tuh 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali. Terus berat volume kering atau gamma dry itu tuh teman-teman tinggal kayak gini ya. Ini seharusnya juga rumusnya, bentar. Gamma B. Nih teman-teman tinggal pakai rumus yang udah aku cantumin juga, itu tinggal gamma B atau berat volume basahnya dibagi sama 1 ditambah sama kadar airnya. Ini teman-teman tinggal di ini ya. Buat kadar air yang digunakan pada pembagian yang ini adalah kadar air rata-rata, karena kan kita udah mau tahu pada lapisan yang pertama percobaan pertama itu kita dapat berat volume keringnya tuh berapa. Jadinya ini tinggal teman-teman hitung kayak yang udah aku jelasin yang tadi, mengikuti rumus berat volume keringnya. Terus untuk di soal itu kan GS-nya 2,73. Teman-teman bisa kayak perhitungan tambahan lah yang nggak dicantumin. Ini nih kenapa aku bikin di sini, karena ini tuh bakalan sebagai pembantu kita buat ngebikin grafik yang di bawah ini. Nah, caranya itu teman-teman tinggal gamma dry itu sendiri tuh teman-teman tinggal ngikutin rumus yang ini. Gamma dry itu adalah specific gravity dikali sama gamma airnya per 1 ditambah kadar airnya dikali sama specific gravity-nya. Nah, teman-teman tinggal pakai rumus ini ya, teman-teman kaliin. Ini kan berarti specific gravity-nya itu sebesar 2,73 dibagi sama 1 ditambah, kenapa ini 1 ditambah ininya apa? Specific gravity, bentar. Oke, ini specific gravity-nya dibagi sama 100. Buat yang bagian W ini teman-teman tinggal ngelingin sama kadar air rata-ratanya. Nanti bakalan dapat nilainya segini gitu. Ini ya teman-teman. Nah, oke. Ini tinggal teman-teman hitung aja kayak gini. Nanti dapat untuk gamma dry-nya sama kadar airnya. Untuk kadar air ini tuh bakalan sama aja sama kadar air yang di sini. Terus udah teman-teman olah nih datanya. Terus teman-teman kan disuruh buat grafik antara hubungan kadar air sama berat kering. Caranya itu teman-teman tinggal kayak buat grafik pada umumnya
Itu teman-teman tinggal bikin misalnya yang ini ya, aku kasih contoh dari awal, teman-teman bisa ambil yang chart ini. Terus teman-teman coba yang pas bagian ini di select data. Terus semisal yang pertama itu teman-teman mau ngasih namanya, kalau yang ini kan aku kasih nama awalnya tuh kepadatan proktor sama zero air void. Zero air void itu ketika rongga udaranya itu tuh nggak ada sama sekali gitu, jadinya penuh dengan air. Jadinya kita tinggal menghitung kayak gini. Ini aku kasih contoh select data, ini berarti kadar air proktor. Sebentar, kita samain aja namanya ya. Ini kepadatan deh. Ini bisa teman-teman ganti-ganti di sini juga. Kepadatan. Terus X value-nya karena teman-teman sebentar. Yang ini tuh S25 L25 berarti dari sini. Oh, ini pakai data yang ini ya. Ini tinggal tambahin, misalnya teman-teman mau nambahin kayak gini, series ini kepadatan proktor, terus teman-teman masukin nilainya itu buat X-nya itu yang ini, terus buat yang Y-nya itu yang ini. Oke, ini udah dapat buat kepadatan proktornya. Ini bisa teman-teman edit aja ya kalau misalnya tulisannya salah. Oke, udah. Terus teman-teman add lagi buat yang namanya SAV atau zero air void. Dari X value-nya itu kita lihat X ini kadar air, berarti di 13,8an itu ya. Kita bisa lihat di sini berarti yang ini. Terus Y value-nya itu kita berat kering atau gamma dry-nya. Terus dia okein. Oke. Terus ini bisa teman-teman edit. Ini kan bentukannya tuh masih aneh banget ya, belum kayak yang udah aku bikin. Nah, teman-teman bisa kayak mengedit itu di format plot areanya. Terus sini teman-teman bisa misalnya mau nambahin trimline-nya juga bisa. Ini kita klik dulu. Terus nah nih plot area vertical series axis, sebentar, format axisnya. Nah ini kan misalnya kita mau ganti ini kan buat nilai maksimumnya itu sendiri kan kita lihat kadar air. Untuk kadar airnya itu sendiri kan paling besar tuh 26. Jadi teman-teman bisa masukin tuh kadar air tuh untuk minimumnya itu. Misal teman-teman mau mulai dari siapa nih? Bentar ya. Ada yang mau join. Oke. Nih, teman-teman bisa mulai dari misalnya mau minimumnya itu tuh mulainya dari 0 atau mau dari 10 misalnya buat minimumnya. Kemudian kayak biar grafiknya kebaca aja gitu. Terus untuk maksimumnya tuh 28. Terus untuk langkah-langkahnya itu misalnya majornya ya
Misalnya teman-teman mau langkah-langkahnya itu 2, tetap 2, jadinya tetap kayak gini bentukannya. Terus teman-teman misalnya nggak mau kalau dia ada di 2 di belakang koma atau sebagainya. Nah, ini teman-teman tinggal hapus, bikin 0 aja. Terus kayak gini ya. Jadinya bisa jadi kayak gini grafiknya. Terus kayak gitu juga teman-teman sesuaiin juga yang buat bagian di sini. Nah, buat bagian di sini kan teman-teman paling gedenya itu cuma 1,9 mana ya? 1, mana? 1, bentar mana maksimumnya nih. Nah, ini kan 1,9-an. Nah, teman-teman bisa misalnya mau bikinnya itu 2 gitu buat maksimumnya. Terus buat minimumnya itu misal mau bikin 1. Jadi teman-teman tinggal edit-edit aja biar grafiknya bagus aja gitu, biar kebaca apa yang teman-teman maksud. Terus untuk langkah-langkahnya misalnya mau langkah-langkah berapa nih? Mau tetap kayak gini juga nggak apa-apa. Terus kayak yang tadi number misalnya teman-teman nggak mau nih ada desimalnya. Terus kayak gini, ini 0. Nah, karena kan kita itu berarti kita bisa pakai 1 di belakang koma aja. Nah, kayak gini. Ini udah jadi nih buat grafiknya udah kebentuk, tapi kita belum ada yang namanya kayak garisnya. Kita belum tahu nih garisnya tuh bakalan bentukannya gimana. Teman-teman tinggal nambahin aja buat garisnya itu di sini. Terus sebentar, ini teman-teman tambah chart data label trend line. Ininya teman-teman kayak gini ya di sini. Terus teman-teman ke trend line-nya, terus ke more option. Bentar, ini ke klik. Terusnya ini ke kepadatan followernya dulu. Teman-teman pilih, kan ini kita mau ini ya. Ingat kalau misalnya kita tuh kalau hubungan antara antara kadar air sama kepadatan itu tuh kita pakainya tuh yang polinomial gitu, karena pendekatannya tuh yang paling dekat gitu untuk ke titik-titik yang kita mau. Jadinya nanti itu kan udah jadi nih buat garisnya, tapi teman-teman nggak mau nih kalau dia putus-putus. Nah, jadinya teman-teman bisa merubah sendiri. Terus warnanya juga bisa teman-teman ganti sesuai yang teman-teman mau. Udah, terus ketebalannya juga bisa teman-teman rubah, teman-teman tambah juga bisa. Udah, ini buat yang bagian ininya, bagian kadar air. Terus nanti kita tambah ke sini. Ini juga kita pakai kalau yang untuk yang bagian ini kita pakai yang tetap yang pakai linear ya, karena kita kan mau mencari tegak lurusnya. Pakai power juga sebenarnya tuh sama aja, nggak bakalan jauh beda. Nah, ini kita pakai polinomial aja. Polinomial yang bagian ini dengan cara yang sama teman-teman bisa ngerubah lah buat grafiknya, misalnya pakai warna hijau lah. Terus dash width-nya itu ini, terus kayak gini. Nah, ini udah buat grafiknya. Tapi itu kita belum punya keterangan apa nih buat yang bagian X-nya dan apa yang bagian X-nya. Teman-teman tinggal tambah kayak gini. Terus axis title-nya teman kayak giniin. Ini tinggal kita kecilin aja, bisa diatur. Just Oke, nih ini bisa teman-teman ganti karena kan yang bagian X-nya itu adalah kadar air dalam satuan 100%. Maksud 100% itu maka teman-teman tuh berusaha buat nyari air yang kadarnya 100% gitu. Ini bisa teman-teman ganti aja mau ukuran berapapun. Terus ininya juga, ini tinggal teman-teman ikutin juga. Yang ini berat kering kilogram meter kubik.
Udah selesai nih buat timeline-nya. Terus teman-teman harus tahu juga persamaan antara kadar air sama berat kering itu dia punya persamaan yang berapa gitu hubungannya. Jadi teman-teman bisa ngejudge kayak gini. Nih, terus teman-teman bisa nyari persamaan yang bakalan digunain kalau teman-teman mau mencari kadar air pada berat kering tertentu. Itu bisa di display equation or chart kayak gini. Itu bakalan ini kan sama ya kayak gini. Terus yang ini juga misalnya teman-teman mau cari kalau bagian SAV atau zero air void-nya. Tapi ini nggak usah dilihatin aja. Ini dipakai terus ini bisa kita ganti sih. Sebenarnya tuh nggak boleh diganti-ganti kayak gitu ya. Tapi kalau mau diganti karena aku mau ngegunain kayak chartnya itu, ini bisa teman-teman tulis aja misal ini pakai ini. Buat nandahin kalau yang ini tuh bagian zero air void-nya. Udah kayak gini, udah sama nih buat grafiknya. Teman-teman tinggal menghubungkan antara optimum moisture content ataupun kadar air maksimumnya sama kepadatan maksimumnya gitu. Caranya itu teman-teman sebenarnya tuh banyak cara. Salah satunya itu bisa pakai manual atau teman-teman bisa juga ngebuat pakai kayak timeline baru gitu buat grafik baru dengan ketentuan yang kayak tadi nanti bakalan bisa berpotongan tegak lurus antara X dan Y. Tapi buat tugas kali ini teman-teman kalau mau gampang itu teman-teman tinggal ngetarik garis lurus aja. Caranya itu biar nggak mereng-mereng dari teman-teman bisa pakai ini terus klik dulu terus teman-teman klik shift gitu. Nah diperkirain segini terus bisa di add lagi gini misalnya dari sini ya kita mau ngambilnya di sini karena dia potongan tegak lurus terus kita shift lurus. Nah jadinya tuh nanti ada hubungan antara ketika maksimumnya itu ingat maksimumnya itu tuh ketika kita di puncak ini loh. Jadi teman-teman narik garisnya itu sampai ketemu sama puncak dari grafiknya. Bentar aku gedein nih sampai ketemu sama puncak grafiknya. Di teman-teman kira-kira nggak apa-apa tapi yang masuk akal gitu. Misalnya kan ini kan buat maksimum dari berat keringnya itu sendiri itu kan 1,42 tapi 1,4,2 tuh di atas ini sedangkan maksimumnya itu nggak di 1,42 berarti bisa diperkirakan misal kalau misalnya kita mau pakai kadar airnya ini kan 20 berarti di tengah-tengahnya 21 berarti ini tuh sebenarnya 21 komaan misal 21, kita pakai 21,75 nah jadinya 21,75% buat kadar airnya dan maksimum density ataupun kepadatan maksimumnya itu teman-teman bisa masukin persamaan sama yang udah didapat tadi Y sama dengan negatif 0,0023 X kuadrat X-nya itu teman-teman ganti sama optimum moisture content ataupun kadar air maksimumnya mungkin kayak gitu buat yang A. Terus buat yang bagian B ini buat A ya mungkin sebelum lanjut ke yang B dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak buat pembahasannya tadi? Belum ada, Mbak. Gimana? Belum ada. Oke, belum ada ya. Ya, itu buat yang A-nya ya. Jadinya teman-teman aku harap juga teman-teman ngerjain sendiri. Sebenarnya tuh nanti dilihat keaslian keorian gitu dari Excel teman-teman. Nanti dari kami juga bisa kok ngecek apakah itu kalian copy paste atau gimana dan sebagainya itu bisa kok di Excel dicek. Jadinya harapan aku dari teman-teman bisa belajar gitu buat ngerjain tugasnya sendiri menggunakan Excel bikinan sendiri. Jadinya teman-teman nggak kagok gitu buat tugas-tugas selanjutnya. Terus kita lanjut lagi yang ke B. Buat B itu sendiri soalnya hitung kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanah menjadi jenuh pada berat volume kering maksimum. Jika berat tanah atau spesifik gravitinya itu 2,73. Ntar aku salin dulu soalnya. Biar ini. Ini buat soal yang B ya. Nah,
caranya itu teman-teman tinggal nyari kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanaman menjadi jenuh pada berat volume kering maksimum. Itu tuh teman-teman tinggal nentuin kalau misalnya feed atau feed dry-nya itu 1,4123 gram per cm kubik. Bentar. Oke, mungkin aku lanjut ya. Itu tuh teman-teman nyari dulu maksimum berapa volume kering maksimumnya. Ini tinggal teman-teman linkin aja sama yang maksimum dry density yang udah teman-teman dapat, karena itu kepadatan maksimumnya ya. Nah, jadinya teman-teman jadi misalnya gram per cm kubik. Nah, terus teman-teman mau berubah dulu ke kilogram per cm kubik. Teman-teman tinggal kali 9,81 untuk kayak konversinya gitu. Terus teman-teman untuk 1 meter kubik karena teman-teman udah dapat feed dry-nya itu 13,8542 kilonewton per cm kubik, berarti untuk berat tanah kering 1 meter kubiknya itu sama dengan ini. Berarti yang di sini untuk 1 meter kubik berat tanah kering, bentar kita tambahin. Berat tanah kering Nah, WS-nya itu sebesar ini. Tapi ini karena udah nyari yang per per 1 meter kubik, jadinya satuannya tinggal kilonewton. Terus teman-teman lanjut lagi ke nyari volume butiran padat. Nah, untuk butiran padat atau FS volume solid itu teman-teman tinggal mengalihkan dengan rumusnya ini ya. Rumusnya itu adalah dari WS dibagi sama, ini teman-teman bisa cari referensi juga ya, WS dibagi sama spesifik gravity-nya dikali sama gamma W atau gamma waternya. Oke, bisa dia. Ini gamma W ya. Gamma W. Nah, terus tinggal teman-teman hitung. Ini. Berarti kan WS, teman-teman udah dapat nilai WS-nya dibagi sama GS. GS teman-teman kan dari ini tadi kan 273 misal. Sesuai nama soal ya. Dikali sama gamma water. Gamma water itu 1. Nah, dapat segini buat gamma waternya teman-teman bisa anggap 1 atau 9,81 juga bisa. Karena satuannya kilonewton ya. Jadinya biar jadi meter kubik, jadi teman-teman bisa kaliin sama 9,81. Nih, ini buat nilai VS-nya. Kenapa dia meter kubik? Karena kan kalau GS itu sendiri kan gamma solid dibagi sama gamma water. Jadinya biar dia meter kubik, teman-teman harus dikaliin 9,81 gitu. Ini buat nilai VS. Terus teman-teman cari lagi untuk volume air untuk penjenuhannya itu teman-teman gunain rumus VW volume ketika dia ini sama dengan 1 dikurang sama VS.
Nih, ini buat rumusnya ya. Nih, ini yang rumus-rumus aku tandain biar teman-teman ini. Nih, teman-teman tinggal ngitung cara 1 dikurang sama ini. Satuannya karena nggak ada perubahan satuan, tetap ini, meter kubik. Terus teman-teman cari lagi berat air atau watt water. Ini teman-teman tinggal untuk rumusnya itu sendiri VW ya kalau nggak salah, iya benar, VW dikali sama gamma W. Ya, gamma W. Jadi gini aja. Nah, ini. Terus tinggal teman-teman hitung. Untuk dapat VW-nya kan teman-teman udah dapat ini. Terus teman-teman kali sama gamma W. Gamma W itu 9,81 pakainya. Ini teman-teman dapat ini dapat dalam satuan kilonewton. Terus yang terakhir hitung kadar airnya. Kadar air atau W. W aja ya, jangan WW. Kalau WW itu buat berat airnya. W sama dengan dari berat airnya dibagi sama berat ketika dia padat atau W solid. Bentar. WW-nya dapat segini, terus dibagi sama WS-nya, terus dikali sama, karena kita mau kadar air kan dalam satuan 100% ya. Ini dalam persen. Bentar, kalau kita jadiin pecahan kan benar berarti. Oke, berarti dapat disimpulkan kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanah menjadi jenuh pada berat volume kering maksimum diperoleh berat volume kering maksimum adalah kadar airnya segini. Ini jawabannya. Ini buat jawabannya ya. Ini buat rumus-rumus dan angka-angka yang digunain. Mungkin kayak gitu buat nomor satunya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Buat yang 1B. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah cukup jelas? Belum, Mbak. Oke, mungkin itu buat nomor 1 ya. Mungkin bisa lanjut ke nomor 2 itu dari Mbak Lutfia tuh bakal ngejelasin ya. Pi. Oke, aku izin share screen ya. Udah masuk belum ya? Share screen-nya. Masuk, Pi. Oke. Lanjut ya ke nomor 2. Untuk soalnya itu, untuk mengetahui berat volume tanah di lapangan, dilakukan percobaan kerucut pasir atau senkon. Tanah seberat 4,5 X kilogram digali dari lubang di permukaan tanah. Lubang diisi dengan 3,5 Y kilogram pasir kering sampai memenuhi lubang tersebut. A. Jika dengan pasir yang sama membutuhkan 6,5 X kg untuk mengisi cetakan dengan volume 0,004 Y meter kubik, tentukan berat volume basah tanah tersebut. B. Untuk menentukan kadar air, tanah basah seberat 24, Y gram dan berat kering 20, X gram dipakai sebagai benda uji. Jika berat jenis tanah 2,68, tentukan kadar air, berat volume kering, dan derajat kejenuhannya. Jadi buat senkon ini mungkin aku jelasin dikit ya pengujiannya. Itu jadi tanah di lubangnya atau digali sesuai bentuk cetakan. Habis itu lubangnya itu nanti dimasukin pasir kering. Setelah itu berat
pasir yang ada di lubang itu dibandingin sama berat galian tanahnya itu. Kurang lebihnya gambaran kasarnya gitu. Jadi buat langkah pengerjaannya itu dari volume lubang kita tentuin dulu. Ini 0,04 dari soal yang ini. Volume 0,004 dibagi ini 6,5 X terus dikali sama yang ini 3,5 Y. Nanti ketemu hasilnya 0,00215 dalam satuan meter kubik. Terus setelah itu kita nentuin berat volume basahnya atau gamma B. Itu pakai rumus W per V. W-nya kan berat tanahnya itu kan 4,5 ya. Dibagi volume lubang yang udah kita temuin tadi. Jadinya segini 2089,29 kg per meter kubik. Lanjut buat poin B itu ada kadar air. Kadar air rumusnya WW per WS. WW berat tanah. Bukan berat tanah, maaf. WW itu selisih dari ini berat tanah basah sama berat tanah keringnya. Di sini kan aku pakai 24 sama 20, jadi selisihnya itu 4. Dibagi WS, WS-nya itu berat tanah kering, 20-nya. Jadi diperoleh hasil 0,2 atau 20%. Lanjut buat berat volume kering atau gamma D. Gamma dry itu rumusnya gamma B dibagi 1 plus W. Gamma B-nya kan udah diketahui ya di sini, 2089,29 dibagi 1 plus kadar airnya ini 0,2, jadi dibagi 1,2. Hasilnya 1741,07 dalam satuan kilogram per meter kubik. Lanjut buat volumenya. Rumus volume itu kita pakai WB per gamma B. WB-nya 24 atau berat tanah basah ya. Ini 24 dibagi dari dari gamma B-nya ini 2089,29, terus ini buat konversi dari kg per meter kubik ke milimeter kubik. Jadinya 24 dibagi 0,002 hasilnya 11.487,2. Lanjut buat ke VS atau volume solidnya. Itu rumusnya pakai WS per specific gravity kali gamma W. Jadi WS-nya ini berat tanah keringnya ya 20 dibagi ini berat jenis ya 2,68, terus YW atau gamma W maksud aku air itu kan 1 atau 1000 kg per meter kubik, itu dikonversi biar jadi milimeter kubik. Jadinya 20 dibagi 0,2 hasilnya 7462,69. Lanjut kita nyari volume void atau volume rongganya itu dari volume dikurangi volume solid sama dengan ini dari sini ya yang udah diketahui dikurangi ini PS yang udah diketahui juga hasilnya 4024,49. Setelah itu kita nyari VW atau volume waternya. Itu dari WW per gamma W. Ini kayak tadi ya, WW itu selisih dari berat basah sama berat keringnya. Pakai 4, terus 1 itu berat jenis air. Diperoleh hasilnya 4 cm kubik. Dikonversikan lagi ke milimeter kubik jadinya 4000. Selanjutnya kita cari kejenuhannya. Itu pakai rumus VW per VV. PW-nya itu kan udah diketahui 4000 dibagi VV-nya hasil dari yang di atas ini 4024 hasilnya 0,99. Nah, kita bentukin ke persen jadinya 99%. Jadi derajat kejenuhannya 99%. Kurang lebihnya gitu. Buat nomor 2 ada yang ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 3 ya. Oke
Mbak. Nomor 3 di pengujian Sencon. Jadi soalnya terdapat kurva pemadatan laboratorium untuk tanah seperti pada gambar 1. Spesifikasi menyebutkan bahwa kepadatan relatif atau R adalah 95%, kepadatan maksimum laboratorium dan kadar air yang disyaratkan plus minus 2% kadar air optimum. Ketika dilakukan Sencon test, volume tanah yang digali sebesar 11 XY cm3, berat tanah basah 220 X gram, dan berat tanah kering 187 Y gram. Ditanyakan, A. Berapa kepadatan yang harus dicapai saat pemadatan? B. Berapa kadar air di lapangan? C. Dari hasil Sencon, apakah pemadatan yang dilakukan di lapangan sudah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan? Jelaskan. Jadi kan ini gambarnya kayak gini ya. Kita tarik garis dulu biar tahu nilai maksimumnya. Nih, jadi diperoleh gamma D maksimum laboratorium itu ini ya, 17,3. 1,73. Maaf. 1,73, terus kadar air optimumnya itu 15,40%. Lanjut ke penyelesaian soal yang A. Kepadatan yang harus dicapai saat pemadatan 95% gamma D max laboratorium. Jadi kita cari nilai 95% dari yang maksimumnya ini. Jadi gamma D di lapangan itu 0,95 dikali 1,73, hasilnya 1,6435. Lanjut buat yang B, kadar air di lapangan disesuaikan spesifikasi, ini kan spesifikasinya ya, plus minus 2% kadar air optimum. Sedangkan kita dapat kadar air optimumnya itu 15,4, jadi plus minus 2-nya itu ada 13,4 sama 17,4. Jadi rentang kadar air di lapangan itu seharusnya dari 13,4 sampai 17,4. Lanjut buat C. Untuk mengetahui apakah pemadatan yang dilakukan sudah sesuai atau belum adalah dengan membandingkan tes dari hasil pemadatan dengan menggunakan Sencon. Jadi hasil Senconnya kan ini ya, dimasukin. Di sini aku pakai V-nya 1100, W-nya 2200, WS-nya 1870. Kita cari WC-nya dari W min WS per WS. Nih, W-nya kan 2200 ya. 2200 dikurangi 1870 dibagi 1870. Hasilnya 17,65%. Terus kita cari gamma D. Gamma D-nya itu dari WS per V. WS-nya kan 1870, volumenya 1100. Kita masukin ke perhitungan jadinya hasilnya 1,7. Terus ini oke atau nggak oke-nya dari mana? Ini kita bandingin hasilnya ini sama yang di sini, di hasil A dan B ini. Buat kadar air nih, misal kadar air di lapangan tuh harusnya rentang 13,4 sampai 17,4. Tapi karena aku dapetnya 17,65, jadi berarti nggak oke. Berarti belum sesuai gitu. Terus yang gamma D juga, karena aku dapatnya 1,7, sedangkan harusnya itu 1,6435. Jadi kan belum sesuai. Ini bisa pakai rumus if, kayak gini. Jadi nanti otomatis hasil kalian dapetin itu sesuai atau enggaknya. Nah, nanti tinggal bikin kesimpulan aja. Gitu, buat nomor 3. Ada yang ditanyain nggak ya, teman-teman? Oke, mungkin ditunggu sampai 18 ya. 2018. Dari teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan nanti bisa dicukupkan. Mungkin dari teman-teman dipersilakan kalau ada yang mau ditanyain. Ya, tadi siapa yang raise hand? Bisa langsung aja.
Oke, mungkin karena waktu udah nunjukin 20:18, dari teman-teman juga udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya nanti dalam pengerjaan ada yang mau ditanyain, bisa langsung ditanyain, bisa itu di grup atau PC ke aku atau ke Via juga boleh. Diingetin lagi buat pengerjaannya diusahain, diharapkan dari teman-teman buat mengerjakan menggunakan Excel bikinan sendiri gitu, biar teman-teman bisa belajar juga. Di lain sisi teman-teman belajar mengenai mekanika tanah, teman-teman juga belajar tentang penggunaan Excel. Mungkin kayak gitu aja dari aku. Dari Via ada yang mau ditambahin lagi nggak, Pi? Dari aku cukup. Oke, mungkin dari Mbak Via udah cukup juga, dari aku juga udah cukup. Demikian buat asistensi tugas 2 mekanika tanah kali ini. Untuk deadline-nya itu udah ada di soal dan sebagainya, teman-teman bisa langsung lihat di soal ya. Mungkin itu aja dari aku dan Via, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman yang udah nyempetin waktu buat join. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Makasih.